Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Adabul Alim wal Muta'allim yang dikarang oleh Hadratus Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang adabul muta'allim di durusihi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang adab yang ketujuh dengan sub pembahasan orang yang belajar itu harus mengulang-ulangi materi yang dijelaskan oleh gurunya. Bismillahirrahmanirrahim. Wayambawi, dan sepantasnya apa ayat tadzakarah, yaitu belajar berdiskusi at-talabatu, siapa pelajar, pada sesuatu waqa'ah yang terjadi apa fi majlis syaihi, di tempat majlisnya guru. Apa yang perlu diskusikan? Minal fawaidi, beberapa faidah, wad dawabit, dan beberapa harkat, wal qawaid, dan beberapa kaidah, wa ghairi dzalika, dan lain semua itu. Jadi dijelaskan apa? Wa yambawi ayatadzakarat talabatu ma waqa fi majlis syaihi minal fawaidi wad dawabit wal qawaid wa ghairi dzalika. Jadi seorang santri, seorang siswa itu hendaknya selalu mendiskusikan dengan temannya berkenaan dengan apa hal-hal yang disampaikan oleh gurunya berupa faidah, yakni masalah-masalah yang diterangkan, dan juga berkenaan dengan harkat dalam ketika membaca kitab atau menjelaskan beberapa kaidah. Artinya begini, selesai ngaji sampai jangan langsung pergi, baca kitabnya dulu, saya itu baru apa? Musyawarah, bagaimana menurut kamu? Bagaimana menurut kamu? Tadi guru saya bilang begini, bagaimana kata Ustaz tadi bilang? Umpamanya kata Ustaz itu yang disebut fa'il itu adalah isim yang rafa yang jatuh setelah fi'il. Wah, betulkah? Mau didiskusikan. Apa yang disebut namanya isimnya inna, bagaimana i'rabnya isimnya inna, itu dibahas. Kalau kita musyawarah kan jadi hafal. Kalau kamu ngobrol, kamu diskusi dengan materi yang sudah dipelajari kan menjadi ingat. Kenapa? Karena ketika dia diskusi apa? Berpikir. Apalagi nanti ternyata pendapatnya nggak sama. Kalau sama kan saling mempertahankan pendapatnya. Akhirnya apa? Ingat dengan materi itu. Kalau ternyata dia melakukan apa? Mudzakarah. Apa mudzakarah itu artinya apa? Musyawarah. Artinya apa? Berdiskusi. Apa yang didiskusikan? Ya, apa yang diterangkan oleh gurunya tentang beberapa hal yang manfaat. Juga mendiskusikan tentang harokat, artinya i'rabnya yang ditulis kitab-kitabnya, pamannya. Ayatadzakaroh, apa ayatadzakaru, apa ayatadzakiri. Nah, ini ayatadzakaroh. Kenapa? Karena ada an yang amalnya menasabkan kepada fi'il. Nah, ketemu. Ini at-talabatu, apa talabatu atau talabata? At-talabatu. Kenapa dibaca at-talabatu? Karena ini fa'il daripada ayatadzakaroh. Apa ini? Jamak taksir. Asalnya talibun menjadi talabatun. Apa kedudukan i'rabnya? Ma ini berarti maf'ul bi. Waqa'a,
Kenapa dibaca waqatahu bukan waqi'i atau waqa'u? Oh, ternyata ini fi'il mati. Nah, itu ketemu. Dibaca fi majlisi, kenapa enggak baca fi majlisu? Kenapa enggak dibaca fi majlisah? Oh, karena jatuh setelah fi. Apa fi itu huruf jar. Wah, ketemu. Fi majlisi syaihi, kenapa dibaca syaihi? Kenapa enggak dibaca syaihu? Kenapa enggak dibaca syaiha? Oh, karena mudhaf ilaih. Wah, itu dipelajarin semua. Itu namanya minat apa wadah. Wal qawaidi, kaidah-kaidah. Artinya kalau dia ngajar nahwu, kira-kira apa keterangannya? Kalau dia ngajar sorof, bagaimana penjelasannya? Jadi ada kaidah-kaidah. Itu seharusnya orang yang belajar. Wa ayyu'idah, dan mengulangi. Wa ayyu'idu, dan harus mengulangi siapa tolaba, siapa berapa pelajar. Kalam syaihi, pada penjelasannya guru. Ngulangnya di mana? Fima, dalam sesuatu, bainahum, di antara mereka. Kenapa harus mudzakarah? Fa inna lil mudzakarati naf'an. Fa inna lil mudzakarati, maka sungguhnya yaitu bagi mudzakarah, yakni berdiskusi, musyawarah, naf'an, apa manfaat, aziman, yang besar. Nah, katanya wa ayyu'idu kalam asy-syaikh fi ma bainahum fa inna lil mudzakarati naf'an 'aziman. Nah, seorang pelajar, seorang santri itu mengulangi apa yang disampaikan guru. Mereka mendiskusikan lagi apa-apa yang disampaikan oleh gurunya, mendiskusikan lagi. Kenapa? Ka'inna lil mudzakarati naf'an 'azima, karena mudzakarah itu mempunyai manfaat yang besar. Memusyawarahkan apa yang disampaikan oleh gurunya mendapat manfaat yang besar. Mendiskusikan apa yang disampaikan oleh kiainya akan membawa manfaat yang sangat besar. Kalau dia mudzakarah, diskusi, yang dulunya tidak paham menjadi paham karena dapat penjelasan dari temannya. Yang kedua, dengan mudzakarah ini yang dulunya itu tidak hafal menjadi hafal. Yang hafalannya ada tapi tidak mantap, dengan mudzakarah makin mantap. Nah, maka itu jadi penting mudzakarah itu. Nah, jadi setelah sampai ngaji setelah ini jangan langsung pulang, diskusi dengan temannya, musyawarah dengan temannya. Supaya apa? Pengetahuannya makin mendalam. Yang tidak paham bisa tanya kepada temannya yang paham. Qala al-khatibu, berkata Imam Khatib al-Baghdadi. Dia ada imam namanya Khatib al-Baghdadi. Itu yang terkenal kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq, itu Khatib. Kemudian ada kitab yang terkenal lagi itu Ar-Ra'ilil Awwal. Itu sangat terkenal namanya Imam Khatib al-Baghdadi ini. Apa kata Imam Khatib? Wa afdalul mudzakarati, dan adapun paling utamanya mudzakarah, mempelajari dan mendiskusikan pelajaran. Mudzakaratul laili, yaitu belajar pada malam hari. Kenapa? Waqad kana, sungguh ada jama'atun, apa rombongan, minas salafi, dari ulama salaf, yabduna, nampak mereka, fil mudzakarati, dalam mudzakarah, minal isya'i, dari setelah selesai solat isya. Farubbama, kadang-kadang, lam yakumu, tidak bangun mereka dari tempat duduknya, hatta yasma'u, hingga mendengar mereka adzan subhi, adzan waktu subuh. Nah, apa katanya? Waqad kana jama', katanya di sini kata Imam Al-Baghdadi, wa afdalul mudzakarati mudzakartul lail, yang paling utama itu belajar, diskusi, musyawarah ini yang paling baik waktunya apa? Pada malam hari. Nah, setelah kayak ini jam belajar itu menjadi lebih mudah, lebih enak, kondisi lebih tenang.
Beda dengan siang hari panas. Nah, kalau nggak panas masih mikir macam-macam lah. Kalau malam ini makan sudah makan belum? Belum. Nah, setelah ngaji makan baru belajar coba stedung, kawan makan pas takara coilen stedung. Beda nggak beda kayak itu? Bu, pembuat peta jadinya itu ya. Ada tidur misalnya. Ada yang tidur sekarang. Nah, maka itu belajar. Kenapa? Karena malam hari itu waktu yang sangat baik untuk belajar. Waqad kana jama'atu min as-salafi yabduna fi mudakharati min al-isya'i. Nah, ulama-ulama terdahulu itu kalau belajar setelah selesai sholat isya. Ya, kayak kita sholat isya, ngaji kitab, kemudian makan, lalu jam belajar. Karena apa katanya? Farubbama lam yaqumu hatta yasma'u adzana subhi. Mereka saking asyiknya diskusi, saking asyiknya mereka belajar, saking asyiknya musyawarah, mereka duduk-duduk tidak terasa sampai azan subuh. Wah, mereka belajarnya mulai isya sampai subuh. Kalau sampean apa? Mulai isya sampai subuh ngobrol. Terutama saya tak ning bojo ngobrol kapan kula ku tedung gerung-gerung. Beda tak beda? Nih, ditanya gimana ini kok nggak ada tedung? Kenapa tak ning bojo, Bu? Tak ning bojo ngadaan ajam si jaga. Ajam kan usah bajang ya. Coba bukti sebulan akan itu bilik sampai tunggu Bu terus gitu kan. Sakala ke ajam. Nah, jaga. Maka katanya di sini ulama salaf dulu itu kalau sudah selesai sholat isya mereka belajar, mereka diskusi dan mereka tak terasa duduk belajar sampai mendengar azan subuh. Ada nggak kalau di sini yang belajar sampai subuh? Ada. Nggak ada. Mun saya ngobrol ya zaman kayak lakon ngesro ngobrol. Waduh. Maka tak benitan rok jagaan. Beda tak beda? Nakumi bani walaupun bani jadwalnya jagaan teruk tak tedung. Tengah bajang sebu. Teng sero ngaji yang ngangah. Bani yang ngidi ngaji. Ngangah setedung. Kalau orang lagi karet begini, sitil masuk dia. Coba tedung lagi karet begini ya. Stip cuti tu. Kita kerja tu kan. Mun tedung, subhanallah. Mara begini boleh, ngaji Quran tidung boleh, mun sekolah kelas tidung boleh, bo. Kapan baca ngakan asum jaga, boleh tak beda? Bahaya kayak itu. Nah maka karena itu kita lihat ini, maka katanya di sini yang paling baik mudzakarah pada malam hari, karena ulama terdahulu kalau belajarnya malam hari, tapi mereka kalau belajar nggak tanggung-tanggung sampai subuh. Kalau saya dulu itu masih mondok Sirogiri, musyawarahnya itu mulai jam 12:30 istiwa sampai jam 4 subuh istiwa. Itu musyawarah. Malam kuatlah tak sampean. Gitu belajarnya. Maghrib ngaji Quran sampai isya bagi yang belum lulus. Kalau lulus ikut wiritan di masjid. Mara isya kita kemudian ngaji sampai jam 9. Jam 9 sampai jam 10 jam belajar. Jam 10 sampai setengah 11 itu baca burdah. Nah setelah itu tidur. Nanti jam 12 istiwa sudah bangun. Bangun, ambil wudhu, sholat, langsung kita ke tempat musyawarah. Tepat waktu jam setengah 1, terus belajar sampai jam 4 subuh istiwa. Saya jam istiwa langsung ke kuburan baca Quran. Azan ke masjid. Masjid berjamaah. Wiritan. Nah, kalau yang enggak lulus Quran ngaji Quran. Lalu Quran ikut jam belajar sampai jam 6. Jam 6 pagi ke pasar untuk beli belanja. Masak jam 8 ngaji kitab sampai jam setengah 11 istiwa. Jam 11 istirahat. Kemudian nanti jam 12 bangun, sholat duhur, masuk kelas. Karena saya masuknya siang.
sampai nanti jam 5 istiwa. Jam 5 istiwa keluar langsung ngaji kitab tafsir sampai maghrib. Begitu. Ayo ya tuh sabot sini nung kotor non. Napa panas kabeh rek marekna. Ya, panas tak panas. Panas. Begitu. Nah, kalau saya dulu waktu kuliah itu mulai isya itu baru tidur, salat isya baca kitab sampai jam 1 malam. Jam 1 tidur, jam 3 sudah bangun. Tahajud, baca kitab, ngabain Quran sampai begitu seharian, langsung ke kampus pagi-pagi. Nah, begitu jadi sehari semalam tidurnya paling banyak tuh 2 jam, 3 jam. Sampean jagan telur jam itu. Beni tidur itu. Beda tak beda kayak itu. Nah. Maka tanya faidza lam yajid, maka apabila tidak mendapatkan siapa talib, orang yang belajar, man pada orang yudzakira yang berdiskusi, siapa orang dzakara maka belajarlah, maka diskusilah, nafsuhu dzakara hendaknya berdiskusi siapa nafsu dirinya orang yang belajar, binafsihi dengan dirinya belajar. Apa katanya? Fa illam yajid man yudzakira dzakara nafsuhu binafsihi. Kalau ternyata itu dia itu tidak punya teman untuk diskusi, tidak punya teman untuk musyawarah, tidak punya teman untuk itu berdiskusi bersama, apa katanya? Maka diskusi dengan dirinya sendiri. Artinya apa? Tanya sendiri, dijawab sendiri. Menyoal sendiri, dijawab sendiri. Jadi untuk melatih, bagaimana hukumnya tidur sambil makan? Ada nggak tidur sambil makan? Bagaimana hukumnya sholat sambil duduk di atas kursi? Tanya sendiri, dijawab sendiri. Jadi kalau tidak ada teman untuk diskusi, maka berarti diskusi dengan dirinya sendiri. Artinya bertanya sendiri, dijawab sendiri. Supaya apa? Supaya mikir, supaya dia cerdas, berandai-andai. Bagaimana kalau begini ya? Bagaimana kalau umpamanya santri mondok, setelah ke pondok nangis-nangis, kira-kira mau diapakan dia? Tanyain dulu, yang nangis apa kecil apa besar? Nah, kalau kecil berarti nggak kerasan. Kalau yang besar apa? Berarti terobi ini ya gitu. Ya celengkil loh. Ada nggak yang kayak itu di sini nangis minta pulang karena mau kawin? Ya itu jadi lihat dulu. Unik kenik pada siapa itu? Manalah biasa saya dengan kayak film itu. Nah itu tanya akhir lo gitu kan. Wakar dan hendak mengulang-ulangin siapa muta'alim, orang yang belajar, makna pada arti sesuatu, sami'a yang mendengarkan siapa muta'alim hu kepada amma, walafadhuhu dan mengucapkan siapa muta'alim hu kepada amma ala qalbi di atas hatinya, liyu'allika supaya menggantungkan siapa muta'alim dzalika pada makna tersebut ala khotirihi pada hatinya muta'alim. Fa inna tikrarul makna maka sungguhnya mengulang-ulang arti alal qalbi atas hati, katikraril lafzi kayak mengulang-ulang lafal, ala lisani atas lidah, sawaun dengan sama, bisawain dengan sama. Nah katanya apa? Katanya wa karrara makna ma samaihu wa lafadhu ala qalbihi li'allika dzalika ala khatirihi. Nah seorang belajar itu mengulang-ulangi, membaca ulang berulang-ulang apa yang dengar dari
apa yang diucapkan oleh gurunya, ulang-ulangi apa yang dengarkan. Jadi kalau sangat mendengarkan tengak kengeng kan hilang kabeh gitu. Coba diulang-ulangi. Oh, ada keterangan tadi kalau makan itu harus pakai tangan kanan. Kenapa? Karena menunjukkan dia orang yang beriman kepada Allah. Kenapa? Karena dia meniru akhlak Nabi Muhammad. Jadi kita diulang-ulangin terus ucapan kita itu. Diucapan lafalnya. Kayak sampai ngapain Quran kan diulang-ulang ya. Ulang-ulang pada akhirnya hafal. Nah, kenapa katanya? Karena dengan mengulang-ulangkan itu maka membuat mantap di dalam hati, tertanam di dalam hati, terinstal dalam hati. Lalu apa katanya? Fa inna tikrarul ma'anal qalbi qatiqul lafzi anal lisan sawaun bisawa. Nah, mengulang-ulangin lafal, mengulangin arti ke dalam hati, jadi hati ingat terus itu seperti hanya kita mengulangin lafal di atas lidah. Jadi kalau coba sampai mudzakkar ingat hatinya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatinya itu kan dengan ulang-ulang kan makin mantap di hatinya. Sama dengan kita ngulang-ulang dengan apa? Dengan lidah. Sama, nggak ada bedanya. Diulang-ulang membuat hati mantap. Waqala dan sedikit ayyaflah beruntung man siapa orang iktasar yang ambil cukup siapa orang la tafakkuri ngatasi mikir-mikir wa ta'akkuli dan ngangen-ngangen bihadrati syaihin di depan guru khosotan khususnya sumaya trukuhu suma kemudian ya truku meninggalkan siapa talib siapa muta'alim hu kepada pelajaran wa yaqumu dan berdiri wala yu'awiduhu dan tidak berusaha mengembalikan apa yang dengar dari guru. Apa katanya? Wa qalla ayyaflaha man iktasara 'ala tafakkuri wa ta'akkuli bi hadati syekh khosatan summa yatrukuhu wa yaqumu wa la yu'awiduhu. Nah, katanya itu sedikit orang yang berhasil. Siapa orang yang sedikit yang berhasil? Itu orang yang hanya ngambil cukup apa yang dipikirkan, apa yang dianalisa di depan guru. Setelah itu dia tidak mengulangi lagi. Dan itu tidak mengembalikan lagi. Artinya banyak orang itu, yang banyak orang itu gagal hidupnya. Kalau dia ketika belajar hanya depan gurunya saja yang baca. Setelah ke pondok tak baca. Beda nggak kayak itu? Ini baca di ke pondok, elang. Beda tak beda? Maka katanya jarang yang sukses orang yang semacam itu. Kalau cuma hanya depan gurunya dia baca, setelah ke pondok tedung ya. Apalagi marin ngakan kenyang, banyak gelung ngakan. Kan begitu ya sampean nginum makan banyak, pas nginum pakai keran. Wah, lah itu apa? Tak kuat tabun. Yuk tojo repot tempat teman. Tedung itu. Gitu ya. Beda tak beda kayak itu? Ya itulah, maka harus karena itu katanya itu kita ini harus berdiskusi, jangan hanya cukup di angan-angan saja. Jadi kesimpulannya begini, seorang pelajar itu hendaknya banyak musyawarah dengan temannya, materi-materi yang dipelajari yang didapatkan dari gurunya. Dan mereka itu mencoba mendiskusikan kembali apa yang diucapkan oleh gurunya. Kenapa jadi penting? Karena melakukan diskusi itu akan membawa manfaat yang besar. Bahkan Imam Khatib Al-Baghdadi menjelaskan bahwa yang paling baik belajar itu mudzakarah pada malam hari. Dan pendapat ini berdasarkan pengamatan Imam Khatib Al-Baghdadi terhadap ulama-ulama terdahulu, bahwa sebagian besar mereka itu belajar setelah melaksanakan sholat Isya. Bahkan kadang-kadang mereka terus diskusi tidak berhenti sampai menjelang azan subuh. Nah, tapi bagi orang yang tidak mendapatkan teman untuk diskusi, maka cukup dia diskusi dengan dirinya sendiri.
Artinya tanya sendiri, dijawab sendiri. Nah, mereka hendaknya dia juga mengulang-ulangi untuk membaca apa yang dia dengarkan dan dilafadzkan ke hati. Jadi apa yang dia dengar coba diucapkan ke dalam hatinya, supaya apa gitu ya, supaya semua itu melekat di dalam hatinya. Kenapa kalau dibaca ulang terus dibaca di hatinya ulang-ulang? Karena mengulang-ulangi arti yang ada itu terhadap hati, persis seperti mengulang-ulangi lafaz pada lidah. Artinya hati yang mengulang-ulangin sama dengan yang mengulang-ulang itu lidah, sama-sama bermanfaat, membuat dia orang itu hafal. Dalam realitasnya sedikit orang yang sukses dalam mencari ilmu kalau hanya dia kerjanya hanya dia itu perhatian ketika di depan gurunya, namun setelah keluar tidak perhatian. Jadi kayak sampean nih perhatian ketika ngaji di sini, namun selesai ngaji main-main, itu jarang yang sukses. Yang banyak adalah gagal. Inilah yang kita sampaikan pada malam ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.